Pekerjaan mereka selalu yang utama. Penghasilan mereka lah yang terpenting. Atau studi adalah yang utama, menjadi prioritas utama. Atau mungkin beberapa hal lainnya. Dan jika ada waktu, ya kita bisa berdoa, kita bisa membaca Alkitab, atau ibadah dan sebagainya. Saudara, ini jelas tidak benar. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini akan mempelajari kitab ke-6 dari Perjanjian Lama, yaitu Yosua. Pada pasal yang pertama dengan tema, jika firman mengatakannya, maka dikatakan. Saudara, Jenderal Patton selama Perang Dunia yang kedua mengatakan bahwa mereka yang berdoa berbuat lebih banyak bagi dunia daripada mereka yang berperang. Jika dunia semakin memburuk, itu karena lebih banyak pertempuran daripada doa. Dalam rangkaian pelajaran kali ini, kita akan belajar banyak dari Jenderal Yosua, seorang pria yang mentaati perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan ya, kita masih diberi kesempatan untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Tentu masih bersama dengan saya, Pendeta Yohanes di program Jalan 66. Saudara, kita telah belajar 5 kitab yang disebut dengan Pentateuch. Dan kita bersyukur kita diizinkan oleh Tuhan memahami bagian-bagian tertentu yang pada akhirnya mengingatkan kepada kita bahwa pentingnya yang namanya kita memiliki relasi yang benar dengan Tuhan, hidup dalam kekudusan, kita harus mentaati hukum-hukumnya. Dan kita juga diingatkan ibadah tidak hanya masalah kita berkaitan dengan niat atau hati, ibadah bicara juga terkait dengan tangan kita yang siap berbagi dengan sesama kita. Dan saat ini saudara, puji Tuhan, kita akan masuk di kitab Yosua pasal yang pertama. Ya, luar biasa. Ini kesempatan yang indah. Silahkan saudara boleh membuka Alkitab, mencarinya. Kitab Yosua itu setelah ulangan. Silahkan dibuka Alkitab. Kita akan fokus hari ini melihat kitab Yosua pasal yang pertama. Saudara, sudah ketemu belum? Oh, sudah. Saudara, kita akan melihat apa yang dituliskan di dalam kitab Yosua, khususnya di pasal yang pertama. Saya akan membaca bagian ini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Firman telah mengatakannya, lalu dikatakan, Allah telah berfirman bahwa umatnya akan mewarisi tanah ini. Saudara, ini luar biasa. Ini sesuatu yang sangat-sangat mengembirakan. Mengapa? Karena kita akan memasuki yang disebut dengan babak yang baru sekarang. Ketika Musa sudah selesai tugasnya, dia berusia 120 tahun. Sekarang dilanjutkan oleh Yosua. Yosua orang yang hebat, orang yang beriman, orang yang taat, orang yang suka berjuang. Sekarang dia diperintahkan untuk menyeberang sungai Yordan. Saudara, ada janji-janji yang diulangi bahwa tanah Kanaan itu akan diberikan. Ada bagian-bagian yang ditunjukkan juga, ada batas-batas yang ditentukan. Ada gurun Lebanon, ya, ada sungai Efrat yang besar hingga Laut Tengah di bagian negeri itu. Ini merupakan Laut Mediterania. Saudara, tak seorang pun sebenarnya mampu melawan kepemimpinan Yosua setelah dia melihat situasi ini. Kenyataannya saudara, sekarang Musa telah wafat dan memberi tugas kepada Yosua untuk memimpin umat yang begitu besar. Dan tentunya semuanya
harus dipersiapkan dengan baik. Terutama bagaimana Yosua harus sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau kita lihat di ayat 6 ya. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, ada sesuatu yang bagi saya ya, ini perlu kita perhatikan dengan baik. Ada bagian lanjutan yang menjadi perhatian kita. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, justru peringatan diberikan kepada Yosua terkait dengan agar Yosua bertindak hati-hati terkait dengan hukum yang telah diperintahkan kepada Yosua yang disampaikan oleh Musa, agar Yosua jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan tentunya ini sesuatu yang sangat penting dalam kepemimpinan. Bukan bicara mengenai keterampilan, bukan bicara mengenai kehebatan berbicara, tetapi bagaimana seorang pemimpin, dia harus tunduk kepada Tuhan. Dia harus menjadi orang yang sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan. Dia orang yang taat kepada firman Tuhan. Kemudian kita lanjutkan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Itu bisa dibaca ayat 8. Tetapi, coba perhatikan, renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Coba perhatikan. Bagaimana kesuksesan Yosua sebagai pemimpin, memimpin bangsa yang besar, dia harus memasuki medan peperangan. Kuncinya ada di Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber kekuatan. Dan Yosua harus taat kepada Tuhan. Harus merenungkan firman-Nya siang dan malam. Dan ini sesuatu yang sangat fundamental. Berhati-hatilah dan taatilah seluruh hukum Taurat. Bahkan jangan lupa mengucapkan, menyampaikan, mengkhotbahkan, mengingatkan umat. Agar umat ini juga mereka jangan sampai tersesat. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, kita mengakui ya, Yosua ini kan pemimpin yang hebat. Dia ahli strategi. Dan dalam hitungan kemiliteran, dia pasti menang lah. Tetapi ini sesuatu yang diingatkan. Ada bagian yang lebih penting dari semuanya, apa itu? Bagaimana Yosua berelasi dengan Tuhan. Bagaimana Yosua memperlakukan firman Tuhan. Bagaimana dia taat kepada firman Tuhan. Ini sesuatu yang sangat mendasar dalam sebuah kepemimpinan. Bukan bicara masalah keterampilan, kemampuan, kehebatan. Ya, kita tahu ya, Yosua seorang jenderal. Dia seorang yang hebat di masanya. Dia memiliki kesuksesan yang luar biasa ketika berperang. Dia luar biasa, saudara, kita bisa baca. Dan Yosua ini adalah orang yang dipilih memang. Bukan saja masalah dia terampil, tetapi ada hal yang diingatkan oleh Tuhan kepada Yosua. Agar jangan lupa kepada firman Tuhan. Jangan lupa bahwa segala sesuatu itu diberikan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini situasi yang dihadapi oleh Yosua ketika dia begitu selesai transisi dan tentunya enggak mudah. Dia akan takut dan khawatir. Dia sebenarnya secara manusia dia hebat ya. Tetapi bagaimanapun ketika benar-benar dia yang di depan, dia yang menanggung semua tanggung jawab, tentu ada kekhawatiran. Belum menghadapi umat yang katakanlah tidak selalu mereka taat. Belum lagi menghadapi peperangan. Itu sebabnya dilanjutkan, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan. Bayangkan 3 hari. Untuk apa? Untuk menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Ini menarik dan tentunya istimewa ya ketika kita mengawati bahwa mereka sekarang ini sedang menuju medan perang. Bukan mau panen anggur ya, atau mau ini ada banyak makanan, ada susu, ada madu. Wow, sehat kita, ada STMJ begitu ya. Loh, senang ya. Tapi tidak, saudara. Ini dia menyeberang ke dari sungai Yordan untuk menuju ke Kanaan. Untuk apa? Untuk berperang. Ini coba kita lanjutkan ya. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu
dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata. Dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Saudara, ini satu bagian yang sudah saya katakan, bahwa mereka semua memang harus ikut pertempuran. Ya, meskipun keluarga dan ternak mereka berada di wilayah yang jauh dari pertempuran. Tujuannya apa? Jangan dibawa semua karena ini kan sedang bertempur. Bagaimana bertempur ngurusi binatang dan sebagainya, kan orang bilang repot. Kemudian Yesua menjawab, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini lagi sekali dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, kita bersyukur ya karena Yesua memulai pekerjaan ini dengan sangat baik. Ia memberikan perintah pertamanya di bawah bimbingan Tuhan, dan ia mampu memperhitungkan dukungan dari suku-suku yang berkata kepadanya, kemanapun engkau mengutus kami, kami akan pergi. Dan mereka dengan jelas berjanji kepadanya, lihat kami menaati Musa, dan seperti itu kami juga akan menaati kamu. Ya, ini sebagian dari dukungan. Jadi Yesua, dia mendapat perintah untuk memimpin mereka, tetapi Yesua juga mendapat dukungan dari umat Israel saat itu. Ini penting, saudara. Jadi pemimpin itu kan harus dapat dukungan dari orang yang dipimpinnya. Jangan sampai dia jalan sendiri dan dia merasa sayalah yang dipilih, kemudian dia lupa bahwa dukungan itu penting. Dan ini terjadi di bagian awal supaya jelas bahwa dulu memang Musa yang memimpin, sekarang Yosua. Jadi seperti dia umat taat kepada Musa, demikianlah juga sekarang umat berjanji dia akan taat kepada Yosua. Jadi ada bimbingan yang diberikan oleh Tuhan untuk Yosua, kemudian Yosua menyampaikan itu dan ini diterima dengan sukacita oleh umat, dan mereka semacam ada komitmen bersama-sama untuk berjuang bersama-sama dan saling topang. Ini yang penting. Jadi pemimpin dan yang dipimpin itu berkolaborasi, dan ingat di dalamnya ada Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada mereka. Saudara, ini bagian-bagian yang penting, dan tentunya kita ingin bahwa segala pekerjaan yang dilakukan, bahwa Tuhan selalu yang terdepan. Ada yang disebut dengan kualitas utama. Ada yang disebut dengan kualitas mendasar atau fundamental. Ini ditunjukkan oleh Yesua di sepanjang pelayanannya. Apa itu, saudara? Boleh saudara catat ya. Yesua itu selalu menaruh harapannya kepada Tuhan. Yesua selalu bersandar kepada firman Tuhan. Itu bukan yang lainnya. Jadi ini bagian-bagian yang penting yang harus kita ingat. Bukan hanya bicara masalah dia hebat, dia luar biasa, dia ahli perang, bukan. Tetapi bagaimana Yesua sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Ini yang terpenting, makanya Tuhan ingatkan hati-hati jangan menyimpang. Dan ingat bahwa Yesua juga selalu berfokus kepada apa yang telah Tuhan perintahkan. Jadi Yesua memiliki hubungan yang sangat-sangat dekat kepada Tuhan. Dia memiliki ketaatan yang disebut dengan total. Ketaatan yang mutlak. Dan saudara, kita bisa menyimpulkan ya bahwa kebenaran agung yang bergema, yang bisa kita rasakan di pasal pertama ini, yaitu bahwa firman dikatakan lalu diucapkan. Jadi semacam apa ya, bahwa firman itulah yang mendominasi, firman itulah yang akan memimpin baik Yesua dan umat. Mereka bersama-sama sebenarnya secara berkolaborasi mereka ingin mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Ini sederhananya. Jadi dalam semua keberhasilan itu ada sesuatu yang utama, yaitu Tuhan yang memberikan firman-Nya yang harus didengar, ditaati, dan itu menjadi landasan dalam semua bertindak. Dan kita lihat bahwa Yesua berhasil di dalam pekerjaannya. Tuhan memberkati kita. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Kitab Yosua pasal yang pertama yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan tema Jika firman mengatakannya, maka dikatakan.
Berikut adalah sesi pertanyaan dan jawaban. Dan pertanyaan yang pertama saya ajukan kepada Pak Yohanes. Pertanyaannya adalah, kapan kitab Yosua ini ditulis, Pak Yohanes? Ada beberapa hal yang cukup unik dalam bagian kitab ini, terutama judulnya. Apa yang bisa disampaikan tentang hal ini, Pak Yohanes? Nah, Yosua ya, seperti yang kita pahami, sebenarnya adalah nama yang sama artinya dengan Yesus. Mungkin ada yang baru tahu ya, ini sebenarnya namanya sama dengan Yesus ya. Nama Yeshua itu berarti Yahweh, yang berarti penyelamat atau keselamatan. Dan memang ya, kita akui terkadang agak rumit untuk kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang periode waktu penulisan beberapa kitab yang ada dalam Perjanjian Lama. Ada pandangan yang lebih tradisional itu memahami bahwa kitab Yosua ditulis sekitar abad ke-13, yaitu sekitar 200 tahun sebelum kelahiran Kristus. Namun hal ini memang diakui agak kontroversial karena kita tidak dapat 100% yakin. Dan seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam kitab Keluaran, kapan tepatnya Eksodus terjadi? Ketika bangsa Israel melakukan perjalanan ke tanah Kanaan ini kan kapan kira-kira tepatnya? Nah, beberapa ahli itu mereka berpendapat bahwa peristiwa ini terjadi sekitar abad ke-15. Sementara yang lain berpendapat bahwa peristiwa itu terjadi abad ke-13. Inilah sebabnya kita akan memiliki yang disebut dengan pendapat yang berbeda. Kitab Yosua terjadi tepat setelah ini. Dan sebagian ahli memahami bahwa abad ke-13 lebih masuk akal di sini. Ada juga yang kita sebut kritikus, yang memahami bahwa penulisan akhir kitab Yosua sendiri terjadi kemudian. Saudara, kemungkinan besar ya setelah periode monarki didirikan, itu menekankan bahwa teologi dan ajaran dalam kitab Yosua sangat mirip dengan yang ada dalam kitab Ulangan, dan bahwa kedua dokumen tersebut ini berkaitan langsung. Memang beberapa bagian itu mengajukan hipotesis itu di abad ke-7. Tetapi sebagian besar para cendekiawan Protestan percaya bahwa hipotesis itu muncul sekitar abad ke-13 saat penaklukan terjadi. Ini sebelum Masehi ya. Penting juga, saudara, untuk dicatat bahwa kitab Yosua sangat mirip dengan yang disebut dengan jurnal perang. Bahkan ya, ini dikatakan menakutkan ya, karena ketika kita mulai membacanya, seolah-olah hanya ada pertempuran di sini. Karena memang fokusnya ini kan perang ya. Ya, rakyat ini kan sedang mengambil alih tanah itu dan terjadilah beberapa pertempuran. Bahkan ada hubungan antara rakyat dan penduduk yang ada saat itu. Tetapi Yosua berfokus pada pertempuran dan penaklukan. Inilah mengapa sebaiknya kita bersiap menghadapi perang yang akan datang. Jadi ini ketika bicara kitab Yosua, sebenarnya bicara mengenai semacam jurnal ya. Ada semacam ringkasan-ringkasan begitu, ada kisah-kisah peperangan karena mereka sedang menuju ke tanah Kanaan untuk menduduki tanah itu. Demikian Pak Oti. Sungguh ini merupakan sebuah petualangan. Ya, saya kira tepat ya, ini semacam petualangan. Seperti itu ya Pak Oti ya. Nah, Pak Yohanes, mari kita lihat pada ayat yang keempat dari pasal yang pertama kitab Yosua. Mari kita bahas tentang tanah yang akan mereka rebut. Tanah yang akan mereka datangi. Apa batas-batas tanah baru ini Pak Yohanes, dan tanah Israel semuanya faktanya ada di sini? Ayat 4 di sini, ini mengandung sesuatu yang agak aneh dalam bahasa Ibrani ya. Dikatakan bahwa tanah itu akan membentang dari padang gurun hingga Libanon, dan hal ini memang mengkhawatirkan. Ada beberapa ahli ya, ini benar nggak? Ya, beberapa orang percaya bahwa ini merujuk pada pegunungan Libanon. Atau penulisnya mungkin sedang melihat ke bawah dari pegunungan dan melihat Libanon lalu berkata, Lebanon ini di sini loh, merujuk ke sana. Ya. Tetapi gagasannya adalah membentang dari Lebanon hingga Gurun Sinai ke selatan, Sungai Efrat ini sangat luas itu ke Laut Mediterania. Kita sadari ini adalah gagasan umum yang kita miliki ya. Jadi perluasan wilayah yang digambarkan ini bertepatan dengan wilayah Israel pada masa monarki, khususnya pada masa Daud dan yang dipertahankan oleh anaknya Salomo. Kemudian kita tahu bahwa bangsa Israel kehilangan sebagian wilayah teritorial mereka ya. Banyak yang gemar
itu mempelajari namanya eskatologi. Mereka mulai berpikir dan memahami bahwa wilayah ini akan kembali ya kepada Israel di masa depan ya sebagai hasil campur tangan Tuhan, atau bahwa ini akan terjadi pada periode eskatologis yang dikenal sebagai milenium kedua. Namun hal-hal ini belum terselesaikan. Ini adalah pendapat teologis yang harus kita waspadai, harus kita hati-hati. Jangan kita langsung bilang begini, tetapi ini pendapat, tetapi kita rujukannya kembali kepada firman Tuhan. Ya, itu sebuah kemungkinan. Ya, ini masih sebuah kemungkinan ya Pak Oti ya. Benar Pak Yohanes. Nah, Yosua dikatakan akan sangat berhasil menurut ayat yang ke-8 di sini. Dan untuk melakukannya, ia harus mentaati kitab Taurat dan merenungkan firman-firmannya. Apa arti dari merenungkan di sini Pak Yohanes? Ini pertanyaan yang menarik Pak Oti ya. Karena berbeda dari apa yang dibayangkan kebanyakan orang ini. Bermeditasi dalam persepsi kita itu berarti kita memikirkan sesuatu terus-menerus tanpa henti. Namun orang Ibrani kuno tidak memiliki gagasan tentang seseorang yang hanya terus memikirkan sesuatu dalam hal kehidupan religius. Secara harfiah, bermeditasi di sini berarti berbisik, mengucapkan kata-kata ini dengan pelan. Intinya adalah membaca ayat-ayat. Siapapun yang pernah melihat seorang Yahudi yang kita katakan religius ketika berdoa, ini biasanya membaca ayat-ayat, mengulangi berkali-kali. Berfokus terutama pada mempelajari dan memahami. Jadi dia baca ayat, kemudian merenungkan, kemudian dia semacam mengulangi. Intinya kalau kita bisa sederhanakan itu membaca dengan lantang dan mempelajari kitab suci untuk belajar. Jadi bagaimanapun juga ide yang bisa kita sampaikan, jadi kita mempelajari sebanyak mungkin tentang apa yang tertulis dan mempraktekkannya sebisa mungkin. Ya, ini bukan tentang memikirkan sesuatu terus-menerus. Ya, bukan itu idenya, melainkan belajar dari kitab suci itu dari apa yang tertulis. Demikian Pak Oti. Tidak juga dengan berbaring. Iya. Ini nggak ada hubungannya ya dengan berbaring dan memikirkannya kemudian kita menghayal. Meditasi dalam bagian ini sama sekali berbeda Pak Oti. Nah Pak Yohanes, melihat orang-orang yang bersama dengan Yosua di akhir pasal yang ke-1 ayat yang ke-18. Mereka adalah orang-orang yang rumit. Siapapun yang memberontak harus dihukum mati. Nah, benarkah demikian Pak Yohanes? Baiklah Pak Oti, ya saya yakin ya apakah saya harus menjawab ini karena bagaimana jika seseorang akhirnya mati? Bercanda Pak Oti ya, bercanda ya. Tidak seperti itu sebenarnya, tidak ya. Kita perlu memahami apa yang sedang terjadi di sini ya ketika Yosua berbicara kepada orang-orang dari suku Ruben, Gad, dan setelah dari suku Manasye ya, mereka berkata kepadanya, "Lihat, kami berjanji untuk menaatimu." Jadi yang terjadi di sini adalah sebagai berikut ya. 2,5 suku ini memiliki tanah di seberang, di sisi timur sungai Yordan, dan di sanalah mereka tidak perlu bertempur. Jadi mereka hampir-hampir memiliki jaminan atas tanah mereka. Dan sekarang mereka harus menyeberang. Apa bahayanya? Ya, orang-orang ini berkata, "Tahukah kau kami hanya akan tinggal di sini dan menyemangatimu selama pertempuran?" Dan Yosua berkata, "Tidak ya. Perempuan dan ternakmu boleh tinggal, tetapi engkau akan menyeberang dan membantu kami menaklukkan karena kita adalah satu bangsa." Ya, satu bangsa. Nggak boleh. Masa kita berperang, kalian di sini anak-anak ya mungkin ngopi-ngopi, bakar singkong. Mungkin kalau di sini ya, mungkin dulu kan nggak ada singkong di sana ya. Mereka akan berkata, "Lihat, Allah menyertai Musa. Kami ingin Allah menyertaimu juga. Jadi kami akan menaati perintah yang kau berikan kepada kami." Dan masih banyak lagi saudara. Jika ada yang tidak patuh, kami akan memenggal kepalanya. Jadi ini komitmen yang diberikan bahwa mereka juga akan bersama-sama untuk berperang menaklukkan tanah Kanaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Baiklah Pak Yohanes kalau begitu. Dan apa masalahnya? Ya, kita perlu memahami realitas di sini. Jika kita tidak memahami konteksnya, ya pasti kita bingung. Ya, rakyat di sini sedang berperang. Nah, hukum sehari-hari adalah satu hal. Dan hukum dalam konteks perang adalah hal yang berbeda. Mengapa? Karena jika Anda berada misalnya dalam situasi di mana Anda harus berperang melawan musuh, lalu tiba-tiba semua orang mulai mundur. Tak lama lagi tak seorang pun akan memikirkan bangsa secara keseluruhan. Apa yang menjadi tujuan akhir mereka? Ya, gimana ya? Setiap orang akan mulai hanya memikirkan diri mereka sendiri,
wah bukan urusanku, mereka mulai nonton sepak bola, ya, mereka mulai mance, itu bukan urusanku, itu urusan Anda. Tidak ada yang mau bertahan. Jadi ini dikatakan sebagai situasi yang hampir mirip ya. Jadi situasi ini dibiarkan tanpa kejelasan, ya sudahlah. Mereka berisiko kalah dalam pertempuran ini. Ini akan menjadi bahaya bagi mereka semua. Jadi harus berkolaborasi, kira-kira seperti itu. Jadi dengan kata lain, bersikap individualistis di sini bukanlah pilihan. Karena di satu sisi mereka bisa saja berkata, saya akan tetap di tanah saya. Tapi kemudian saya akan mendapat masalah. Dan jika kita pergi ke sana untuk berperang, itu juga tidak akan menyenangkan. Lalu, bagaimana cara kerjanya, Pak Yones? Ya, mereka harus mengutamakan apa yang penting bagi bangsa dan bukan diri mereka sendiri. Semua orang harus tetap bersatu. Semua orang harus melanjutkan perjalanan bersama Yosua. Nah, bagaimana dengan kesimpulan ketika kita membahas dalam bagian ini, Pak Yones? Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari Kitab Yosua pasal yang pertama. Tema kita adalah firman diucapkan, lalu diucapkan. Dan yang menarik perhatian kita dan menjadi pelajaran praktis dalam pasal ini adalah bahwa firman Tuhan adalah prioritas. Bangsa itu akan memasuki tanah Kanaan. Mereka sedang berperang. Jadi dalam situasi yang melibatkan perang, hal terakhir yang biasanya kita anggap penting adalah apa? Memperhatikan Alkitab. Merenungkan perintah-perintah Tuhan. Ayo kita perang. Kita bisa pikirkan nanti. Ya, banyak orang melakukan ini. Nah, pekerjaan mereka selalu yang utama. Penghasilan mereka lah yang terpenting. Atau studi adalah hal yang utama. Prioritas utama. Mungkin juga ada yang lainnya. Nah, jika ada waktu, ya bolehlah kita doa, kita baca Alkitab, dan kita juga boleh ke gereja lah kalau ada waktu. Ini jelas nggak benar, saudara. Jika Anda berpikir seperti ini, Anda salah besar. Ingat, sehebat apapun kegiatan Anda, sebesar apapun, firman Tuhan harus selalu menjadi prioritas utama dalam kehidupan saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Baik, terima kasih banyak Pak Yones. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.